Santapan Harian Selasa 12 September 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yehezkiel pasalnya yang ke-16, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Sang Firman yang hidup, Kristus Yesus, bimbinglah kami pada kebenaran sabda-Mu. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Sang Terang Firman, kami berdoa. Amin. Yehezkiel 16 ayat 1-14. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, beritahukanlah kepada Yerusalem perbuatan-perbuatannya yang keji, dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada Yerusalem. Asalmu dan kelahiranmu ialah dari tanah Kanaan. Ayahmu ialah orang Amori dan ibumu orang Heti. Kelahiranmu begini. Waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong, dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dipedungi dengan lampin. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu, sehingga diperbuatnya hal-hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan. Malahan engkau dibuang ke ladang, oleh karena orang pandang enteng kepadamu pada hari lahirmu. Maka aku lalu dari situ dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah. Dan aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. Maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau. Sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta berahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah, dan dengan itu engkau aku punya. Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Aku mengenakan pakaian berwarna-warna kepadamu dan memberikan engkau sandal-sandal dari kulit lumba-lumba, dan tutup kepala dari lenan halus dan selendang dari sutra. Dan aku menghiasi engkau dengan perhiasan-perhiasan dan mengenakan gelang pada tanganmu dan kalung pada lehermu. Dan aku mengenakan anting-anting pada hidungmu dan anting-anting pada telingamu dan mahkota kemuliaan di atas kepalamu. Dengan demikian engkau menghias dirimu dengan emas dan perak. Pakaianmu lenan halus dan sutra dan kain berwarna-warna. Makananmu ialah tepung yang terbaik, madu dan minyak. Dan engkau menjadi sangat cantik sehingga layak menjadi ratu. Dan namamu termasyur di antara bangsa-bangsa karena kecantikanmu, sebab sangat sempurna adanya. Oleh karena semarak perhiasanku yang kuberikan kepadamu, demikianlah firman Tuhan Allah. Sahabat Santapan Harian, tidak tahu diri adalah satu sikap yang berbahaya, seperti menganggap dirinya lebih hebat daripada orang lain. Sikap tidak tahu diri membuat orang tidak bisa mengoreksi dirinya sendiri. Inilah yang terjadi atas bangsa Israel. Mereka tidak tahu diri sehingga menyebabkan Allah bertindak tegas untuk menegur mereka. Pertama-tama, Allah merendahkan umat Israel hingga setara dengan orang Amori dan orang Het yang mereka sendiri anggap sebagai bangsa yang jahat. Dengan bahasa metaforis, Allah menjabarkan satu persatu asal mula bangsa Israel.
Semua itu untuk menunjukkan betapa hinanya bangsa Israel, bahwa tidak ada yang menyayangi mereka. Sejak lahir, Israel adalah orang yang dibuang ke sawah dan hampir mati. Hanya karena belas kasihan Allah lah, maka Israel dipungut, bahkan diangkat sebagai istri oleh Allah. Sebuah gambaran akan kasih dan kepemilikan Allah atas mereka. Gambaran metaforis ini hendak menunjukkan kepada umat Israel bahwa mereka bisa hidup hingga hari ini adalah karena kasih Allah yang besar. Mereka dalam dirinya sendiri bukanlah apa-apa jika tanpa Tuhan. Dengan kata lain, umat Israel harus tahu diri. Nas hari ini adalah gambaran dari manusia yang merasa dirinya paling benar sehingga merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan. Padahal semua yang dimiliki, bahkan hidup manusia itu sendiri adalah pemberian Tuhan. Rasul Paulus mengajarkan hal ini dengan sangat apik. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ungkapan itu adalah gambaran bahwa semua orang telah jatuh total. Semuanya tidak berdaya karena dosa. Tidak ada lagi keistimewaan kita. Namun Allah dengan belas kasihannya memilih kita menjadi anak-anaknya. Bukan karena kita lebih istimewa, namun hanya karena anugerah Allah yang begitu besar. Karena itu, kita harus belajar tahu diri. Tahu bahwa hanya karena kasih Allah yang besarlah kita kembali bernilai. Dan tahu tanpa penyertaan Tuhan kita tidak ada dalam keadaan yang baik. Mari kita berdoa. Bapa yang terindah, terima kasih karena Engkau mengasihi kami sebagai anak-Mu. Meskipun kami berulang kali mengecewakan-Mu. Tolonglah kami untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu dan berjalan sesuai dengan perkataan dan kehendak-Mu. Dalam dekapan kasih-Mu ya Kristus, kami berteduh. Amin.